Doni Monardo kemarin menyampaikan pesan simbol yang ingin menunjukkan juga mengingatkan kepada banyak pihak bahwa dirinya adalah jenderal aktif Kopassus saat ini. Sekali lagi, jenderal aktif. Kenapa ini penting? Karena sebagian orang nampaknya tidak sadar atau lupa bahwa Doni Monardo merupakan bukan purnawirawan, belum pensiun. Artinya, sampai saat ini dia masih bisa melakukan komando dan pergerakan, masih punya pasukan aktif dan selalu siap diberikan tugas. Dan menurut pengakuan beberapa orang, jarang-jarang Doni mengenakan seragam, hanya dalam momen-momen penting. Terakhir, Doni mengenakan seragam saat HUT TNI 5 Oktober 2019. Dan kini, persoalan COVID ini sudah mulai dipetakan tentang kelompok bandit yang sedang bertarung untuk memasukkan alat kesehatan ke Indonesia. Pertarungan antar merek tentang kelompok pemasok alat kesehatan yang tak ingin COVID segera selesai, lalu bekerja sama dengan organisasi kedokteran untuk memanipulasi data, melebih-lebihkan, menakut-nakuti sambil menjelek-jelekan pemerintah. Informasi soal beberapa oknum gugus tugas yang melenceng dari instruksi juga sudah dipetakan, termasuk orang yang main ancam atau meminta dokter untuk tidak memaparkan data terapi plasma konvaselen ke media, juga menekan dan mempertanyakan siapa pihak pemerintah yang selama ini dimaksud oleh Dr. Monik. Semua informasi yang dibutuhkan oleh Doni Monardo kita rasa sudah sangat cukup, sehingga kalau kemarin dia memakai seragam TNI, nampaknya itu adalah pesan jelas, tanda bahwa perang terhadap semua kelompok yang selama ini menghalang-halangi menjadi buzzer merek tertentu akan segera dimulai. Presiden Jokowi sudah murka dengan IDI yang mengatakan ada 1.000 orang meninggal dunia karena COVID. Data ini berbeda dengan yang dimiliki oleh pemerintah yang sampai saat ini belum sampai 1.000 kematian. IDI memang sudah melakukan klarifikasi bahwa maksudnya angka 1.000 itu hanya perkiraan kematian yang didapat dari pasien berstatus PDP, sambil menjelaskan bahwa tidak ada yang berbeda data, yang ada hanya tambahan data, katanya. IDI nampaknya ketularan Gubernur Maya DKI, menata kata demi propaganda dengan tujuan jahat untuk memprovokasi publik dengan pernyataannya. Karena di lapangan, orang tak peduli dengan klarifikasi. Informasi soal tuduhan lebih dari 1.000 orang mati karena COVID adalah sebuah konfirmasi atas framing dan fitnah bahwa pemerintah menutup-nutupi jumlah angka kematian. Satu narasi dengan Gubernur Maya DKI yang menghitung semua orang yang mati dan menganggapnya sebagai korban COVID. Murka presiden ini pun direspon dengan seragam TNI Doni Monardo. Yang selanjutnya, tim gugus tugas mengeluarkan integrasi data, bahwa formalnya integrasi, tapi maksudnya ya ini pesan jelas kepada IDI untuk tidak lagi banyak omong dan memprovokasi masyarakat dengan angka dan data yang berbeda. Tapi itu hanya salah satunya. IDI salah satu dari masalah yang ada di Indonesia. Selebihnya adalah bandit-bandit yang selama ini ingin memperpanjang masa COVID di Indonesia dan menghalangi seluruh upaya pemerintah dalam mengobati serta penyembuhan pasien. Selain itu, beberapa hari lalu, ketika Doni conference dengan tangan kiri para bandit yang menawarkan alat kesehatan dan ide-ide busuk lainnya, Doni membantah dengan tudingan pemerintah tak melakukan apa-apa. Bahkan secara terbuka mengatakan bahwa sudah ada laporan vaksin di Indonesia yang telah berhasil menyembuhkan pasien COVID kondisi buruk. Informasi yang belum secara resmi diumumkan itu seperti pesan jelas kepada mereka agar tidak sok tahu dan menuduh macam-macam. Cukuplah dengan alat-alat kesehatan kalian yang hanya ingin memperparah kondisi pasien, berharap semua pasien menggunakan ventilator, lalu diam-diam merayakan angka kematian. Lalu pesan itu ditutup oleh Doni dengan menyebutkan alat-alat kesehatan yang memang diperlukan untuk memperbaiki kondisi, bukan ventilator, tapi PCR dan segala perangkap swab test. Karena kita ingin menyembuhkan pasien sebelum kondisinya kritis, kita tidak ingin pasien digiring untuk menggunakan ventilator seperti yang diinginkan oleh bakul ventilator. Iya,
Kita berharap agar informasi 4 kriteria kondisi pasien COVID sudah sampai ke Doni tentang pasien ringan dan sedang yang cukup diberi vitamin serta avigan kloroquine, tentang pasien buruk yang harus segera disuntikan plasma agar tidak semakin memburuk dan harus menggunakan ventilator, dan pasien kritis on the ventilator yang membutuhkan lebih banyak plasma dan penanganan medis lainnya. Agar seragam TNI yang dikenakan Doni kemarin bukan hanya perang terhadap bandit dan pihak-pihak yang selama ini memprovokasi publik, tapi juga menuntaskan COVID di Indonesia dengan menerapkan metode penyembuhan massal. Terakhir, jika COVID bergerak cepat menularkan virusnya, maka penyembuhnya juga harus bergerak cepat dan menularkan dari pasien yang sembuh ke pasien sakit, dan itu bisa dilakukan dengan terapi plasma convalescence. Begitulah, bagaimana menurut Anda?